Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita nafas kehidupan yang baru, anugerah yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kita dapat melakukan segala tugas, tanggung jawab dan peran kita dengan memberikan yang terbaik. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, Engkau yang pelihara kami hari demi hari, waktu demi waktu, dan pagi hari ini karuniakan kepada kami satu hari yang baru. Kami boleh mengalami, merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang terus menyertai dalam berbagai rupa-rupa pengalaman kehidupan kami. Pagi hari ini diberikan kepada setiap kami nafas kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kami nikmati dan kami syukuri. Berkati kami semua yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini menjadi bread of life bagi jiwa roh kami, sehingga setiap hari kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal ke-38 ayat yang ke-16 hingga ke-26. Kejadian pasal 38 ayat ke-16 hingga ke-26, demikian firman Tuhan. Lalu berpanggillah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enam itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkannya kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai
serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah hati manusia yang munafik. Hati manusia yang munafik. Bagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang kisah Yehuda dengan Tamar, menantunya. Ketika Yehuda memberikan anaknya menikah dengan Tamar, tidak lama kedua anaknya, anak pertama, anak kedua itu meninggal setelah menikah dengan Tamar. Maka ketika Yehuda ingin berkehendak memberikan anak ketiganya Shelah kepada Tamar, dia menjadi khawatir, jangan-jangan nanti anak-anakku juga akan mati ketika menikah dengan Tamar. Maka kemudian Yehuda memerintahkan kepada Tamar untuk pulang ke rumahnya. Tunggulah di sana, aku akan memberikan anakku kepadamu. Tetapi kemudian didapati Yehuda mengabaikan Tamar, menantunya. Apa yang disampaikan akan memberikan Shelah anaknya kepada Tamar tidak kunjung dilakukan, dikerjakan, diabaikan. Apa yang sudah menjadi janji Yehuda. Sampai kemudian ketika Tamar menantikan tidak kunjung diserahkan Shelah kepada dia, dinikahkan kepada Tamar, maka Tamar kemudian pada zaman itu setiap janda itu mengenakan pakaian kejandaannya. Jadi orang bisa mengenal, oh ini janda, oh ini masih gadis, oh ini istri orang. Nah, pada zaman itu seorang janda dia akan mengenakan pakaian yang orang-orang bisa tahu ini seorang janda. Bahkan pada zaman itu ketika pelacur-pelacur pun mereka juga mengenakan pakaian yang orang dapat mengenal ini adalah pelacur. Ini perempuan jalang yang disebut dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Ketika Tamar mengetahui bahwa satu hari Yehuda dalam perjalanan ke Timnah, maka kemudian Tamar melepaskan pakaian kejandaannya, kemudian dia bertelekung, berkerudung, berpakaian seperti layaknya pelacur perempuan jalang, menanti datangnya Yehuda dalam perjalanan ke Timnah. Dan betul ketika berjumpa dengan Yehuda, Yehuda tidak mengenali bahwa pelacur yang dia hampiri adalah Tamar, menantunya sendiri. Tamar tahu, maka ketika Yehuda menghampiri dia, Tamar meminta tanggungan, cap meterai, tongkat, dan juga kalung milik Yehuda. Ketika kemudian Yehuda meninggalkan Tamar, dia ingin memberikan anak kambing sebagai janji yang sudah diberikannya kepada Tamar, mengutus orang Adulam untuk mencari Tamar untuk memberikan anak kambing apa yang sudah dijanjikannya, tapi ternyata tidak dijumpai di sana. Ketika orang Adulam bertanya, adakah perempuan jalang di sini? Di sini tidak ada perempuan jalang, di sini tidak ada pelacur. Sehingga anak kambing itu kembali kepada Yehuda, dan Yehuda mengatakan dalam hatinya, aku sudah mau memenuhi janjiku, tetapi perempuan itu tidak ada. Biarlah tanggungan itu menjadi satu, ya, supaya aku tidak menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak. Tetapi 3 bulan kemudian ketika dia mendengar
Yehuda mendengar bahwa Tamar menantunya itu mengandung, dia menjadi marah. Ya. Dikatakan bawa perempuan itu ke sini dan dibakar. Ya. Tapi Tamar kemudian dia berkata, orang-orang siapa yang menjadi ayah dari anak dari kandunganku ini, aku membawa barang-barang yang menjadi pemilik dari ayah anak dari kandunganku. Tamar menunjukkan siapa yang menghamili dia dengan menyerahkan barang-barang yang diberikan Yehuda kepada dia. Cap meterai, kalung dan tongkat dibawanya, diperintahkan dikirimkan kepada Yehuda. Ini loh orang yang menghamili aku, ayah dari anak yang kukandung sekarang ini. Yang kau katakan aku wanita yang bersundal. Ketika Yehuda menerima, dia kaget. Dia menerima cap meterai miliknya. Dia menerima kalung miliknya. Dia menerima tongkat miliknya. Yehuda sadar bahwa dialah yang menghampiri Tamar menantunya ketika dia bertelekung mengenakan pakaian seorang pelacur. Ketika didapati barang-barang milik dia, Yehuda kemudian menyadari kesalahannya. Bukan aku yang benar, tetapi perempuan itulah yang benar. Ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan kepada dia Shelah anakku. Yehuda menyadari bahwa dia adalah manusia yang munafik, menunjuk Tamar sebagai wanita yang jalang, yang salah, yang berdosa. Tapi kemudian dia sadarkan, ya, perempuan itu yang benar. Aku yang salah. Aku yang sudah menghampiri dia. Aku yang sudah tidak memberikan Shelah anakku untuk menikahi Tamar. Aku yang tidak memenuhi janjiku kepada Tamar. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, alangkah banyak dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita lebih banyak menunjuk kesalahan orang lain dan mengabaikan kesalahan-kesalahan pada diri kita sendiri. Hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan betapa hati manusia itu penuh dengan kemunafikan. Hati manusia yang munafik menganggap diri benar dan orang lain itu yang salah. Diri sendiri yang suci dan orang lain yang jahat. Demikian juga ketika Yesus kehadapannya dibawa seorang perempuan yang berzina. Ya. Mereka ingin mencobai Yesus. Menurut hukum Taurat ini harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus juga mengajarkan tentang kasih untuk mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau melakukan hal itu berarti melanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus, kita menghadapi peristiwa itu, dibawanya kepada dia di hadapannya perempuan yang berzina, dan orang-orang menuntut apa yang dilakukan terhadap wanita yang sudah berzina ini. Yesus kemudian berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan pertama melempar batu pada perempuan ini. Yesus mengingatkan kembali kepada orang banyak dan juga setiap kita ketika mendapati seorang yang jatuh dalam dosa,
untuk periksa hati kita masing-masing. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Periksa dalam hati kita. Apakah kita juga didapati sebagai orang-orang yang berlaku jahat kepada Tuhan, yang menipu Tuhan, yang berbuat dosa, kesalahan dan pelanggaran kepada Tuhan. Dan kemudian Alkitab mencatat satu persatu orang-orang itu meninggalkan perempuan yang kedapatan berzina itu. Satu kata, kalimat terakhir yang Yesus katakan pada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow, satu peristiwa yang mengajarkan kepada kita hati manusia yang munafik. Tapi hati Allah untuk manusia yang munafik ini adalah kasih yang besar, pengampunan yang ajaib yang disediakan Allah kepada setiap kita manusia yang munafik ini. Sehingga karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang penuh dengan kemunafikan ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Bagaimana setiap kita yang disebut orang yang munafik ini, tapi Allah mengasihi kita. Bahkan kita sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita diajarkan untuk senantiasa periksa diri, koreksi diri, untuk senantiasa didapati hidup kita kudus di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita. Kita sadar kita mudah menunjuk kesalahan orang lain dan melupakan periksa koreksi diri. Dan hari ini kita diingatkan bahwa hati manusia munafik untuk senantiasa setiap hari kita koreksi diri melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, sehingga Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang memimpin kita, yang mengajar kita kebenaran firman Tuhan, kita punya ketaatan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam keseharian. Terus hati kita disucikan, dibersihkan, dikuduskan, sehingga kita tidak lagi didapati sebagai manusia yang munafik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami acap kali hidup penuh dengan kemunafikan. Kami menganggap diri benar dan suci, orang lain yang salah, yang jahat. Kami nunjuk dengan tegas. Kami melupakan untuk memeriksa akan diri kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa setiap hari periksa diri kami melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan Roh Kudus yang pimpin hidup kami, sehingga hari demi hari kami dikuduskan, disucikan, semakin setia melakukan kebenaran firman Tuhan dan meneladan Kristus setiap hari. Kami dijauhkan dari kemunafikan. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, Tuhan Yesus yang menolong, sertai kami buat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil. Tuhan yang memberkati
keluar masuk kami di dalam sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, karuniakan berkat, perlindungan, dan keselamatan. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Hiburkan kami yang bersusah hati, yang kesepian, yang khawatir. Berikan hikmat jalan keluar bagi setiap kami yang berbeban berat, kami yang letih lesu dalam berbagai pergumulan kehidupan, baik dalam keluarga, studi, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan hari depan kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kebaikan, pemulihan kepada setiap kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah tinggi teologi, seminari-seminari, di mana Tuhan memperlengkapi, membekali, dan membentuk calon-calon hamba Tuhan yang Engkau akan utus untuk menggembalakan jemaat dimanapun ditempatkan. Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan operasional STT yang ada. Bahkan Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, baik dosen, tenaga administrasi, ataupun kebersihan, ataupun segala sesuatunya. Ada kesatuan hati, perasaan, dan pikiran dalam menjalankan pelayanan di STT, bukan saja secara organisatoris belaka, tapi senantiasa kehidupan orang-orang percaya di mana kerajaan surga nyata boleh diterapkan di dalam STT yang ada. Berkati para dosen, para pengajar, bukan saja ilmu, pengetahuan, keterampilan, tetapi juga teladan Kristus yang terus dibangun di dalam komunitas kehidupan di tengah-tengah STT yang ada. Tuhan berkati melaluinya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang baik, yang benar, yang setia untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun mereka akan ditempatkan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya para tenaga pendidik. Tuhan Yesus yang akan memberkati, berikan kesabaran, hikmat, pertolongan, sehingga para tenaga pendidik dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi, mereka dengan sungguh, dengan benar, dengan baik menjalankan tugas peran tanggung jawab untuk membekali generasi muda ilmu, pengetahuan, bahkan moral, peradaban, sopan santun, bahkan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meneladani Kristus bagi lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Berkati untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sungguh kami rindu terbentuk generasi emas Indonesia yang takut akan Tuhan, yang cinta bangsa dan negara, dan punya hati untuk melayani rakyat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan di Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, hati manusia penuh dengan kemunafikan. Karena itu senantiasa mari kita menguji diri, mengkoreksi diri setiap hari, setiap anak-anak Tuhan. Apakah hidup kita didapati menyukakan hati Tuhan, melakukan apa yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, yang sempurna, dan memberkati orang lain. Meminta pengampunan kepada Tuhan, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk terus diajar, dipimpin, taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.